Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa JITV, selamat berjumpa dalam program Talk Show JITV yang pada hari ini akan membahas tema tentang permasalahan anak terlantar di daerah istimewa Yogyakarta dalam proses rehabilitasi sosial sampai dengan pengakhiran pelayanan. Pemirsa yang berbahagia, anak adalah aset bangsa dan memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. Tetapi faktanya masih banyak hal-hal yang membuat anak-anak di sekitar kita tidak sejahtera. Data Dinas Sosial DIY pada tahun 2023 menyebutkan bahwa jumlah PMKS anak di DIY masih sangat tinggi. Ada anak yang berhadapan dengan hukum sejumlah 175 anak, anak balita terlantar 255, anak dengan kedisabilitasan 2.553 anak, anak jalanan 66, anak yang menjadi korban tidak kekerasan atau diperlakukan salah ada 77 anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus ada 98 anak, dan anak terlantar 5.128 anak. Di DIY ini ada salah satu balai rehabilitasi anak, yaitu Balai RSPA, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, yang merupakan salah satu UPTD di bawah Dinas Sosial DIY yang merepresentasikan kehadiran negara dalam penanganan anak terlantar, termasuk anak korban kekerasan. Lewat kesempatan talk show ini, izinkan saya, Feriawan, akan membersamai pemirsa dalam mengupas habis persoalan ini, yaitu tentang bagaimana anak terlantar dan anak korban kekerasan mendapatkan rehabilitasi, khususnya di RSPA. Bersama kita hadir Bapak Danang Samsurizal ST, beliau adalah Kepala BRSPA DIY. Salam Pak Danang. Salam. Iya. Dan kemudian hadir juga Ibu Tati Windari, Sarjana Sosial MSE, selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Salam Bu Tati. Salam, selamat berjumpa Pak Ferry. Ya, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu siang hari ini untuk membahas masalah penanganan anak terlantar yang di dalam lembaga rehabilitasi DIY ini. Yang pertama untuk Pak Danang ya, ini kita mengetahui bahwa di Jogja ini tadi ada angka yang luar biasa Pak. Mohon untuk bisa dijelaskan pada pemirsa semuanya, apa kebijakan Dinsos DIY secara umum dalam penanganan PMKS di DIY Pak, dan bagaimana peran BRSPA dalam melihat persoalan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Terkait dengan permasalahan anak, ada sebagai bagian dari permasalahan kejahteraan sosial. Ya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari sisi anak saja. Sebenarnya anak itu mungkin bisa dari sisi hanya sebagai korban itu. Nah ternyata tadi sampaikan data oleh Pak Ferry, permasalahan sosial yang melibatkan anak itu cukup banyak kan gitu. Dan itu tantangan kalau kita dalam rangka mensejahterakan warga negara Republik Indonesia khususnya di daerah Yogyakarta. Nah kemudian dalam penanganan satu permasalahan pembangunan ini kan tidak hanya pemerintah saja. Nah kita Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak itu representasi dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kita tidak sendiri sebenarnya. Jadi ada masyarakatnya, kemudian ada dari dunia usaha, kemudian juga ada dari lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan semua masalah itu. Nah kalau dari BRSPA ada satu komponen, tetapi itu karena pemerintah ya, sifatnya berbeda, karena itu urusan wajib, jadi kita harus hadir. Khususnya dalam rangka ketika ada masalah, kemudian kita terlibat ya yang secara langsung teknis karena UPT Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak. Tetapi kami juga terlibat juga di kegiatan dalam rangka kesejahteraan sosial anak itu di pencegahan agar tidak terjadi. Pencegahan. Tetapi kami komponen suplemen saja. Tetapi yang utama ketika ada permasalahan sosial perlindungan anak, kita garda depan agar mereka kemudian bisa menuju titik sejahtera karena permasalahannya. Gitu. Oke, karena kita bicara bahwa komponen utamanya BRSPA itu adalah anak yang dirujuk ke balai, kita akan bertanya pada Bu Tati ini Bu. Ini kasus-kasus anak di Bantul ini apa saja Bu, sehingga kemudian bisa memunculkan, memberikan sumbangan pada anak terlantar di DIY sedemikian banyak ini, Bu. Terima kasih Pak Ferry. Kalau tadi Pak Ferry menyampaikan di awal bicara data dengan berbagai permasalahan anak,
Iya, di Bantul hampir semuanya ada Pak itu. Oh iya, Pak. Bu. Ya. Dan kita memang berupaya semaksimal mungkin bagaimana menghandle permasalahan tersebut sehingga anak ini paling tidak terpenuhi hak-haknya. Ya. Karena memang tadi Pak Danang menyampaikan sejatinya anak itu kan cerminan apa yang ada di lingkungan keluarganya. Ya. Sejatinya memang kita juga sepakat bahwa pengasuhan terbaik itu ada di lingkungan keluarga. Hanya saja dalam kondisi tertentu memang ada hal-hal yang tidak memungkinkan anak itu diasuh di lingkungan keluarga. Sehingga kami berterima kasih sekali terkait dengan rujukan kami ke BRSPA ini. Sehingga ini bagian dari upaya kami untuk menghandle ataupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Bantul. Gitu. Siap. Ya, jadi kolaborasi kami tidak bisa sendiri Pak Danang, karena memang kami membutuhkan banyak komponen untuk saling berkolaborasi, mencari potensi pemecahan permasalahan, sehingga nanti akan didapat jalan terbaik untuk anak ini apa begitu. Oke. Itu Pak Ferry. Ya, makasih Bu. Sekarang gini, ini kan pemirsa JTV banyak yang belum tahu. Ini pada Pak Danang lagi nih. Gimana caranya supaya ketika menemukan anak di sekitar lingkungan itu ya, yang itu kemudian bermasalah ya, ataupun ada masalah sosial, misalkan orang tuanya broken home, kemudian ataupun ada masalah dengan hukum dan sebagainya, untuk bisa dirujuk ke BRSPA itu bagaimana? Ya, ada dua hal yang mungkin perlu kita pisahkan. Karena ketika menemukan kasus itu nanti ranahnya Bu Sekretaris Bantul ya yang menyampaikan. Tetapi kalau nanti proses merujuk ya itu karena penanganan permasalahan anak menurut saya itu ada layernya. Ya tadi disebutkan ya, Ibu bahwa yang pertama itu di sisi keluarganya kan gitu. Kalau bisa diselesaikan dengan keluarga inti ya, ayah anak kemudian ada masalah diselesaikan ya, itu selesai lah itu masalah. Tetapi kalau kemudian keluarga itu juga dari sumber masalah, nah itu jadi masalah lebih meluas sehingga nanti usul komunitas gitu. Di komunitas pun dinas sosial itu baik di kabupaten maupun provinsi itu memiliki agen ya, baik itu bersifat relawan. Berarti pekerja sosial masyarakat atau yang sejenis ya relawan atau mungkin organisasi masyarakat yang ada atau mungkin yang di tingkat kecamatan juga ada tenaga kerja sosial kemasyarakat kesejahteraan sosial itu kemudian baru nanti kalau kemudian dirujuk itu baru BRSPA nanti memberikan naungan lah pada anak. Nah kemudian istilahnya kita sebut dengan case conference ya. Nah, di case conference itu sebenarnya hal yang penting ya. Siapa berbuat apa dan bagaimana. Itu pertanyaan-pertanyaan itu digelar di sana. Oh, karena masing-masing permasalahan itu punya karakteristik dan kompleksitas yang beda-beda. Ada yang tingkatnya itu sederhana, berarti kan jangka pendek aja selesai. Tapi ada yang misalnya ada anak yang bayi dibuang nggak ketemu orang tuanya, nah, terus bagaimana itu kompleks itu. Nah, atau permasalahan-permasalahan yang kompleks itu korban kekerasan dari keluarga inti atau mungkin dari apa itu dampaknya juga demikian. Nah dari kompleksitas dan dampaknya, karena anak yang menjadi korban itu sebenarnya dalam kondisi tidak baik, bukan berarti rusak ya sebenarnya. Nah tingkat dampak yang tidak baik itu seberapa itu menunjukkan tingkatannya. Kalau sederhana mungkin ya singkat kan gitu. Tapi kalau sangat berat itu memang butuh rencana intervensi yang cukup besar. Nah itu balai di tempat kami di BRSPA sebenarnya memberi dukungan yang tingkatnya yang berat-berat. Yang lainnya mungkin ada juga tidak hanya kami ya. Nanti juga ada yang dirujuk mungkin oleh lembaga kesejahteraan sosial yang anak itu bisa KSA itu. Artinya bahwa dengan multi layer menggunakan kores tadi, permasalahan anak tidak hanya anaknya saja tapi keluarga juga ada intervensi itu ya. Nah sekarang pertanyaan kembali ke Bu Tati ini. Ini kan saya yakin Bu Tati dari masyarakat juga yang sempat ada wawancara dengan kami ya. Kok harus ada sesi dulu di tingkat kabupaten. Nah sementara ini keluarganya misalkan yang nangani siapa dan sebagainya. Bu, bagikan dong ceritanya tentang masalah penanganan anak misalkan yang dirujuk ke BRSPA, kemudian juga
keluarganya itu digimanakan gitu Bu ya. Terkait dengan permasalahan anak ini kan, anak kan pasti berasal dari lingkungan keluarga Pak Ferry. Ya. Apapun bentuknya, apapun kondisinya keluarga, pasti dia berkontribusi ataupun ada irisannya terhadap permasalahan anak itu. Lah, di dalam kita sebelum merujuk Pak Danang, mohon izin, ini memang kita berusaha untuk mengurai permasalahan. Kita mencoba untuk mencari sedetail mungkin yang bisa digali terkait dengan permasalahan. Apakah itu anaknya, apakah itu keluarganya, apakah itu lingkungannya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam forum case conference di tingkat kabupaten ini menjadi wahana yang penting Pak Ferry. Jadi kita tidak ingin bahwa asal rujuk saja. Nanti Pak Danang bisa komplain ke saya nanti kalau asal rujuk. Jadi kita mencoba untuk step by step begitu sesuai dengan kewenangan kami, dan kami biasanya bekerja sama dengan teman-teman pendamping, kemudian teman-teman petugas yang ada di lapangan, baik itu TKSK maupun TKPK, dan juga ada dari unsur kewilayahan. Sekali lagi unsur kewilayahan tidak pernah kami tinggal Pak Ferry. Karena itu bagian dari komponen yang memang juga punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan atau tumbuh kembang anak ini. Yang paling dekat dengan lingkungan anak tersebut Bu ya. Karena anak ada di lingkungan setempat. Oke, sekarang ketika anak sudah masuk ke BRSPA Pak Danang, itu terus diapain tuh Pak di sana itu Pak? Ceritakan Pak sampai dengan rampung. Jadi kan karena balai kami kan fungsinya rehabilitasi sosial dan pengasuhan. Jadi pengasuhan anak itu dan berbasis panti. Kan yang boleh bikin panti kan di tingkat DIY ya. Nah itu kami berusaha agar anak mendapatkan haknya. Hak tumbuh kembang, pendidikan, bahagia terutama ya. Dan kemudian tadi karena sudah dilakukan asesmen di awal, nah itu jadi bahan yang dilakukan oleh kabupaten kota ini. Kemudian seperti apa ini? Kemudian ada janji nih, karena tadi disampaikan oleh Ibu bahwa keluarga adalah tempat terbaik bagi anak. Karena anak ini kan sebelum menjadi dewasa dan mandiri itu adalah naungan keluarga. Keluarganya apa? Keluarga yang terbaik ya keluarga inti sebenarnya. Kemudian keluarga nah itu kita melihat. Nah, tapi kemudian ketika dibawa kami kan tadi ada masalah di keluarganya ini. Ya itu kita carikan keluarganya solusi kan gitu. Kalau keluarga inti ya nanti harus ada pendampingan juga. Tetapi kalau kami dari sisi BRSPA ke sisi anaknya, agar anak bisa mengikuti perkembangan usianya tidak tertinggal. Ya, dengan berbagai masalah yang melengkapi. Jadi kita rencana intervensi kita itu macam-macam itu. Kalau anak ini seperti ini, ada pendampingan ini, butuh nanti diagnosa lebih lanjut segala macam ya. Nah dari sisi kemudian kita ada janji ini, target yang akan dicapai dalam waktu sekian itu seperti apa. Karena dari sini menuju ini kan gitu. Kita bikin perencanaan, rencana operasi kita namakan ya. Nah kemudian yang keluarga bagaimana? Karena keterbatasan ruang lingkup kami. Nah, di sesi awal tadi sebaiknya kami harapkan semua komit itu. Oh, dari anak nanti targetnya seperti ini ya di BRSPA, tetapi yang di keluarga nanti dalam waktu sekian harus menjadi seperti ini. Nah, targetnya dengan berbagai permasalahannya. Nah, kemudian kalau ternyata tidak tercapai ya kita evaluasi lagi. Harus bagaimana? Kemudian diambil keputusan. Bahkan ada kalau sampai nanti ada pencabutan perwalian misalnya gitu, dijadikan kemudian anak diadopsi oleh keluarga yang itu karena keluarga ini nggak mampu lagi. Intinya ya ada prinsip kepentingan anak yang terbaik. Nah, tetapi dengan aturan ya dan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya. Ya. Itu berarti ketika anak dimasukkan BRSPA, keluarga ini harus ada yang mengedukasi, memberikan gambaran tentang apa itu parenting, bagaimana mengasuh anaknya kembali dan sebagainya. Ini kayaknya peran dinas sosial Kabupaten. Cerita dong Bu, itu keluarganya. Jadi ketika kami merujuk si anak ke BRSPA Pak Ferry ini, kami belum selesai nih tugasnya. Belum selesai Bu ya. Ternyata kami harus mengintervensi kepada keluarganya. Karena anak ini kan tidak mungkin selamanya di balai kan. Iya, lebih cepat lebih bagus Bu ya. Ada saatnya ketika anak ini harus kembali ke keluarganya. Sehingga tugas kami adalah
menyiapkan keluarga-keluarga ini untuk seandainya nanti si anak kembali ke keluarganya, apa yang harus dia atau orang tua ini harus lakukan. Ya, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan terkait dengan anak ini akan dimengerti oleh orang tuanya. Beberapa kasus memang karena kurang komunikasi aja Pak Ferry sebetulnya, ya. Orang tua sibuk, ya, anak sibuk juga dengan tugas-tugas di sekolah dan lain sebagainya, sehingga waktu untuk ngobrol ini menjadi kurang berkualitas seperti itu. Sehingga rupanya harus ada mak comblang ini Pak Ferry untuk menjembatani ngobrol antara anak dengan orang tua. Kadang-kadang tidak tersampaikan ini maunya anak seperti ini, tapi tidak tersampaikan ke orang tua. Nah, ketika dirujuk barulah tersampaikan, digali lah, anak ini ternyata maunya ini. Itulah yang dikomunikasikan ke orang tua, dan tugas kami adalah mengedukasi atau menyampaikan ke orang tua apa-apa atau yang dimaui oleh anak, yang dibutuhkan. Gitu. Mantap sekali. Closing statement Pak Danang dengan Bu Tati, silakan Pak Danang dulu. Ya, kalau dari saya, kan ini juga dalam rangka Hari Anak Nasional ya. Sudah ada di Hari Anak Nasional, anak memiliki haknya, ya kita coba penuhi karena anak membutuhkan dukungan baik lingkungan, keluarga, pengetahuan kita, ya berikan mereka ruang, ya agar mereka bisa tumbuh berkembang. Ya untuk dari BRSPA ini harapannya apabila para pemirsa ini mengetahui, belajar, ya mengetahui ada kasus anak, belajar cara menanganinya. Dan dari diri pribadi ya, kita ingatkan bahwa kalau kita memiliki anak, adalah mereka hak yang sebagaimana yang wajib kita penuhi. Kemudian kalau kemudian ada kasus anak, ditangani dengan cepat, ya, agar tidak cepat dan tepat, agar tidak semakin kompleks, ya. Mulai dari ketika mengenali permasalahannya. Kemudian kalau di balai, sampai ke balai anak, kami akan coba untuk menjadikan kondisi anak lebih baik, kan gitu. Ketika menjadi kondisi baik, karena kami penuhi hak-haknya, ya, baik permakanannya, pemenuhan kebutuhan mental spiritualnya, jasmaninya, ya, dan nanti, nah ini determinasinya. Ketika nanti di titik ujung dijaga itu, karena biasanya setelah baik di balai dikembalikan kepada lingkungan yang seharusnya turun lagi kualitas hidupnya. Demikian kita semangatnya sekarang kolaborasi. Jadi permasalahan anak hanya bisa diselesaikan kalau kita kolaborasi. Itu Pak Sot. Terima kasih Pak Danang. Bu Tati. Closing statement saya hanya sayangi anak, lindungi anak, peduli sama anak. Dan niscaya nanti anak-anak ini akan tumbuh selayaknya anak-anak yang berkualitas bagi kehidupan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Ya, terima kasih Pak Danang, terima kasih Bu Tati, ya. Kita pada kesepakatan bahwa penanganan anak ternyata tidak hanya sekedar sederhana anak instan, tapi juga keluarga jenis itu butuh kerjasama lintas sektor. Pemirsa, demikian tadi talkshow hari ini yang membahas masalah anak dari keluarga sampai dengan ditangani di Balai RSPA. Terima kasih Pak Danang, terima kasih Bu Tati, terima kasih pemirsa atas perhatiannya semuanya. Dari saya jika ada kesalahan dalam memandu acara ini, kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. JITV, Jendela Keistimewaan Yogyakarta. Ya, gitu.